Halo semuanya, berjumpa lagi di pelajaran biologi. Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Video kali ini kita akan membahas jaringan hewan, khusus tentang jaringan ikat, sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Terima kasih. Sebelumnya, kita sudah pelajari bahwa jaringan hewan itu ada 4 jenis, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sekarang kita khusus membahas jaringan ikat. Kita mulai dari fungsinya. Fungsi pertama atau fungsi utama jaringan ikat adalah sebagai pengikat dan penyambung antar jaringan. Ini sama seperti namanya, pengikat. Yang kedua adalah penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Dan ini adalah peranan dari tulang. Kemudian penyimpan energi, ini adalah peranan lemak yang berperan untuk menyimpan energi. Kemudian pertahanan tubuh terhadap penyakit yang berperan adalah sel darah putih. Kemudian berfungsi sebagai pelindung organ. Ini juga peranan dari tulang, baik tulang sejati maupun tulang rawan. Kemudian transport cairan tubuh. Ini adalah peranan limfa dan darah. Jadi yang saya tulis ini ada tulang, ada sel darah, ada lemak, limfa, darah. Ini semua adalah bagian dari jaringan ikat. Penyusun jaringan ikat ada dua, yang pertama adalah matriks, dan yang kedua adalah sel-sel penyusunnya. Matriks terdiri atas substansi intersel amorf, atau tidak dapat diketahui bentuknya, tidak berbentuk, dan substansi intersel fibrosa, atau serat, yang terdiri dari 3 jenis, ada yang disebut dengan serat kolagen, ada retikular, dan elastik. Jadi matriks ini fungsinya sebagai tempat melekatnya sesuatu. Sesuatu yang dimaksud itu adalah sel-sel penyusun jaringan yang terdiri dari fibroblast, makrofag, sel lemak, mast cell, sel plasma, pigmen, leukosit, dan sel mesenkim. Jadi sel-sel penyusun jaringan ikat ini ditemukan di matriks. Oke, jadi bisa dibayangkan matriks sebagai tempat melekatnya, ada serat-seratnya, kemudian sel-sel ini terdapat di matriks, maka gabungan dari matriks dan sel penyusun akan membentuk jaringan ikat. Ini adalah gambaran dari serat matriks. Tadi ada 3 jenis serat matriks. Yang pertama adalah kolagen. Ini adalah serat yang kuat, tapi kelenturannya rendah. Atau sedikit. Kemudian ada serat retikuler, sifatnya hampir sama dengan kolagen, hanya saja dia lebih tipis dari kolagen. Kemudian ada serat elastin, ini adalah serat yang sangat lentur, elastis. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah serat kolagen. Nih, di serat inilah ada misalnya fibroblast. Ini adalah sel penyusun dari jaringan ikat tadi. Ini ada serat retikuler. Di sini terdapat limfosit, misalnya. Ini ada serat elastin. Di sini ada kondrosit. Jadi di setiap matriks terdapat sel-sel penyusun jaringan ikat. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama adalah jaringan ikat sejati. Ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada yang jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Contohnya jaringan mukosa, ini gambarnya, ini merupakan jaringan ikat longgar.
Kemudian jaringan lemak, jadi lemak itu adalah jaringan ikat yang longgar. Jadi jaringan ikat longgar ini fungsinya dia berperan untuk membungkus organ-organ tubuh. Organ-organ ini misalnya apa? Bisa lambung, usus, dan lain-lain. Kemudian ada jaringan ikat padat. Ini adalah bagian dari jaringan ikat sejati, dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur. Ini dia bentuknya teratur, contohnya pada tendon. Tendon ini adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan otot. Kemudian jaringan ikat padat tidak teratur, ini tidak teratur, contohnya pada lapisan dermis kulit. Jadi fungsi utama jaringan ikat padat ini adalah dia berfungsi untuk menghubungkan antara satu organ dengan organ lain. Oke, jadi dia berfungsi untuk menghubungkan antara organ-organ tubuh. Tadi kalau jaringan ikat longgar untuk membungkus organ tubuh, kemudian ikat padat menghubungkan antar organ-organ tubuh. Jenis yang kedua adalah jaringan ikat cair. Jadi jaringan ikat cair ada dua. Yang pertama jaringan darah, terdiri atas plasma darah, kemudian trombosit atau keping-keping darah, sel darah merah, eritrosit, dan sel darah putih atau leukosit. Ini adalah gambaran dari jaringan darah. Kemudian jaringan limfa, ini merupakan jaringan ikat cair atau sering kita sebut dengan getah bening, merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan dikembalikan ke darah. Ini adalah contoh gambar jaringan limfa. Yang ketiga adalah jaringan ikat penyokong, terdiri dari jaringan tulang rawan atau disebut dengan kartilago, tersusun atas sel-sel tulang rawan. Nama sel-sel tulang rawan itu adalah kondrosit dan matriks yang mengandung kondroitin sulfat. Kondrosit atau sel-sel tulang rawan tadi berada di dalam rongga kecil yang disebut laguna. Kemudian berdasarkan kandungan senyawa pada matriks, jaringan tulang rawan dibedakan menjadi ada tiga. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Ini sifatnya sangat elastis. Ini adalah tulang rawan yang sangat elastis. Kemudian tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang paling banyak di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita tulang rawan hialin inilah yang banyak. Kemudian tulang rawan hialin pada embrio atau ketika masih di dalam kandungan, dialah yang berperan menjadi kerangka sementara, kerangka tubuh. Setelah lahir dan menjadi dewasa, kerangka ini akan menjadi tulang sejati. Jadi setelah dewasa, tulang rawan hialin ini dijumpai di mana? Misalnya pada ujung tulang rusuk. Kemudian pada saluran pernapasan. Ini contohnya jaringan tulang rawan hialin yang dijumpai pada trakea. Trakea ini adalah saluran pernapasan yang menghubungkan dengan paru-paru. Berikutnya adalah tulang rawan elastik. Tulang rawan ini banyak mengandung serat elastin, sehingga berfungsi untuk memberikan daya lentur. Jadi kalau kita perhatikan tulang rawan kita yang lentur misalnya pada telinga. Jadi kalau kita pegang telinga luar, daun telinga, pasti dia lentur.
itu karena memiliki banyak serat elastin. Jadi, contoh tulang rawan elastik adalah pada daun telinga, pada epiglotis, pada laring, dan lain-lain. Kemudian ada tulang rawan fibroblast. Ini adalah tulang rawan yang banyak mengandung kolagen. Banyak kolagen di matriksnya. Tadi sifat kolagen adalah kuat. Jadi fungsinya ini adalah pelindung jaringan. Pelindung dan penyokong jaringan. Karena sifat kuatnya tadi. Kita jumpai di mana? Misalnya pada tendon atau pada tulang belakang dan lain-lain. Yang terakhir adalah jaringan tulang keras atau osteon. Merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks yang sangat padat dan kaku karena merupakan rangka tubuh, serta komponen seluler. Macam-macam komponen selulernya yaitu osteoprogenitor, osteoblast, osteosit atau sel tulang, dan osteoklas. Berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi tulang spongiosa atau tulang spons. Ini adalah tulang yang memiliki rongga. Kemudian ada tulang kompak atau tulang yang padat. Ini tidak memiliki rongga. Kemudian ini adalah gambar jaringan tulang kompak. Unit dasarnya disebut dengan sistem Havers. Jadi sistem Havers adalah unit dasar penyusun tulang kompak. Terdiri dari kanaliculi, ada lacuna, ada saluran Havers, dan ada lamella. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang jaringan ikat. Khusus untuk jaringan tulang akan kita perdalam pada saat kita belajar sistem gerak. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya langsung atau di komen. Tetap semangat belajar dan terima kasih.